Baik, selamat pagi menjelang siang yang ada di Denpasar, Singaraja ya, yang ada di Singaraja. Selamat pagi yang masih ada di Bandung. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya di Singaraja maupun di Bandung, Pak Asep? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Ya, kedengaran jelas, Pak. Baik. Mohon izin, Prof. Asep, siang ini atau pagi ini saya akan berbagi dengan teman-teman di Singaraja dan juga di Bandung. Saya akan membawakan atau ingin memberikan share materi mengenai pengantar rancangan percobaan. Memang saya tidak sengaja membuat baru, kami sesuaikan dengan yang kami sudah lakukan di RPS kami. Jadi kami sudah sampai di tahap ini. Kebetulan sekali minggu yang lalu, ya dari Pak Asep memberikan materi mengenai review literatur. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa join karena saya ada tumpuk jadwal sebenarnya, karena hari Senin saya itu ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Baik. Nah, materi ini akan membekali teman-teman mahasiswa supaya setelah mendapatkan diskusi ini nanti akan mampu mengetahui dan menjelaskan ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perancangan penelitian ilmiah dan prinsip dasar perancangan percobaan. Nah, ada 3 bagian yang akan kita diskusikan nanti, akan kita jelaskan nanti. Yang pertama adalah perancangan penelitian, kemudian yang kedua nanti ada prinsip dasar perancangan percobaan, dan yang ketiga nanti adalah klasifikasi rancangan percobaan. Nah, bagian yang pertama ini kita akan ke perancangan penelitian. Tapi sebelum itu, mari kita ingat ya beberapa hal, beberapa definisi yang berkaitan dengan apa itu penelitian. Ada beberapa definisi yang saya dapatkan dari Kemendikbud, misalnya penelitian itu kegiatan ilmiah, ya, kita ingat kembali, dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu, pengetahuan, teknologi atau usaha. Dalam definisi lain di Kemendikbud, penelitian itu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis, ya, untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ini saya ambil dari KBBI tahun 2001. Nah, yang terakhir saya ambil dari bukunya Majik. Ini buku primbon saya dulu waktu kuliah magister. Ini Pak Majik ini ahli dari IPB. Penelitian itu penelusuran sistematik menurut beliau untuk memperoleh data dan fakta dari suatu permasalahan yang ingin diungkap. Nah, sehingga kita bisa simpulkan dari definisi ini, metode untuk mendapatkan data itu kita sebut dengan metode ilmiah ya, dalam konteks ini. Nah, sekarang apa itu metode ilmiah? Kita lihat kembali beberapa poin yang harus kita pahami apa yang berkaitan dengan metode ilmiah. Di dalam metode ilmiah ada yang disebut dengan identifikasi permasalahan, itu diselidiki, itu yang pertama. Dan yang kedua, identifikasi hipotesis yang terkait dengan permasalahan. Kemudian Anda bisa membuat prediksi yang akan diuji di dalam hipotesis. Jadi kalau sudah punya masalah, sudah bisa mengidentifikasi hipotesisnya, maka kita buat prediksi bagaimana menguji hipotesis itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Yang keempat adalah merancang percobaan untuk menjawab pernyataan hipotesis tadi. Nah, ini yang nanti menjadi core dari kuliah kita pada pagi hari ini. Di dalam lanjutannya nanti di
dalam metode ilmiah itu kita akan mengumpulkan data dalam percobaan. Kita akan melakukan atau menentukan hasilnya ini valid atau tidak. Kita tentukan nilai validitasnya. Kemudian apakah hasil itu mampu menjawab atau mampu membuktikan hipotesis atau justru membantah hipotesis yang kita buat, itu langkah yang ke-7. Ini metode ilmiah. Jadi kita sekarang berada di dalam konteks rancangan percobaan dalam skop besar metode ilmiah yang akan kita lakukan. Nah, mari kita lihat beberapa flow bagaimana proses pemecahan masalah itu bisa kita lakukan. Kita bisa mulai dengan membaca. Kita mulai dengan membaca, kita temukan masalah, kita temukan peubah atau variabel yang kita dapat tentukan hipotesis itu tadi dalam metode ilmiah. Nah, setelah itu seperti yang tadi sudah ada dalam metode ilmiah, kita akan merancangkan percobaan. Nah, di dalam rancangan percobaan nanti kita akan pilah menjadi yang disebut dengan rancangan perlakuan, kemudian rancangan lingkungan, dan yang ketiga adalah rancangan pengukuran. Saya ulangi, setelah kita temukan hipotesis, maka kita perlu merancang. Rancangannya adalah rancangan percobaan. Di dalam suku rancangan percobaan dibagi 3 nanti. Rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan pengukuran. Dari ketiga rancangan itu kita akan dapatkan data. Ya. Data yang sudah kita dapatkan kita analisis. Jadi di dalam metode ilmiah ada tahapan analisis. Analisis itu setelah kita dapatkan kita bandingkan dengan hipotesis tadi. Kalau kita punya datanya, hasil dari rancangan tadi, kita bandingkan dengan hipotesisnya. Bagaimana posisinya? Diterima atau menolak, mendukung atau justru berseberangan. Barulah nanti kalau sudah kita banding-bandingkan, kita lanjut ke penulisan. Kalau ini sudah pakemnya kegiatan ilmiah, kita tulis, itu kita anggap sebagai penemuan. Nah, penemuan yang sudah kita peroleh itu, ya, penemuan yang sudah kita dapatkan itu akan menjadi masalah baru barangkali bagi peneliti-peneliti setelahnya. Makanya Anda itu kalau sudah mendapatkan temuan, bukan berarti selesai, ya. Nggak selesai di situ. Masalah itu akan didapatkan oleh orang lain dari penemuan Anda. Misalnya, Anda meneliti apa? Alam. Anda mendapatkan senyawa baru. Selesai di situ? Tidak. Pada saat yang lain nanti peneliti lain akan menggunakan hasil penelitian Anda atau hasil temuan Anda ini untuk menjadi masalah baru bagi peneliti berikutnya. Misalnya, apakah temuan Anda ini cukup efektif misalnya untuk menjadi kandidat obat baru misalnya? Ataukah optimasi yang Anda dapatkan atau temuan optimasi yang Anda peroleh itu bisa diterapkan di tempat yang baru, di tempat yang sampel yang lain misalnya? Nah, itu menjadi masalah. Begitu seterusnya, siklus ini akan berjalan. Nah, bagaimana tips kita untuk menyusun perencanaan penelitian secara sederhana? Yang pertama sederhana, susah terlalu susah, sederhana saja. Pilih perlakuan dan penempatan percobaan sesederhana mungkin. Minggu sebelumnya saya pernah bercerita, kawan Anda melakukan seminar proposal, dia nggak mempertimbangkan itu, pada akhirnya akan ketemu rancangan yang besar, biaya yang besar, pengujiannya luar biasa. Nah, itu nggak diprediksi. Ya. Makanya di sini prinsip pertama, tips dari penyusunan rencana penelitian yang pertama, pastikan sederhana. Pilih perlakuan dan penempatan percobaan sesederhana mungkin.
Tapi ini konsisten dengan maksud dan tujuan penelitian. Semakin besar cakupannya, ya semakin besar tentu saja. Anda harus bisa memilih mana yang prioritas, mana yang perlu menjadi perlakuan dan mampu menjadi percobaannya atau penempatan percobaan. Jadi yang pertama sesederhana mungkin, tapi bukan berarti seperti praktikum, ya. Sesederhana terus hanya satu, tidak begitu. Tetap kaidah risetnya dipenuhi. Yang kedua, menyusun perencanaan penelitian, tips yang kedua adalah tingkat ketepatan. Ya. Pilih rancangan yang tepat dan ulangan yang cukup. Jadi tingkat ketepatan. Dan tip yang ketiga, terhindar dari kesalahan sistematik. Nah, gimana caranya? Percobaan harus direncanakan agar pengukuran pada perlakuan tidak berbias, ya, atau terhindar dari kesalahan sistematik. Dan yang keempat, cakupan keabsahan kesimpulan. Ini diusahakan agar daerah cakupan kesimpulan, ya, itu seluas mungkin diusahakan. Perlakuan dengan cara faktorial akan dapat memperluas cakupan. Artinya ini salah satu opsi saja. Penjelasan lebih lanjut. Jadi Anda bisa menggunakan model faktorial untuk memperluas cakupan. Cara untuk memperluas cakupan keabsahan kesimpulan. Nah, kita selingi dengan quote ini supaya saya mengambil dari Wilson Allen Wallace. Wallace itu pernah nggak dengar Ruskal Wallace? Itu ahli statistik, ya, American Economist and Statistician. Statistics may be defined as a body of method for making wise decisions in the face of uncertainty. Statistika itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi ketidakpastian. Kenapa ini quote ini saya munculkan dulu supaya Anda ingat kembali statistik. Karena nanti rancangan percobaan kita akan menggunakan statistik. Salah satunya adalah tadi faktorial. Ini ahli yang menemukan banyak statistik. Nah, setelah kita tahu bagaimana perancangan percobaan itu dibutuhkan dan penting, kita akan masuk ke prinsip dasar perancangan percobaan. Nah, kita lihat definisinya dulu. Suatu uji atau sedetan uji yang bertujuan untuk mengubah atau variabel input dan proses. Ada metode, ada mesin, ada operator, menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan. Anda perhatikan cap ini. Ada input, ada proses, ada metode, mesin atau alat atau operator. Kalau Anda silakan terjemahkan sendiri. Metode itu apa, alat atau mesin Anda itu apa, operator itu siapa, ya. Outputnya adalah respon dari percobaan. Misalnya Anda melakukan ekstraksi, ya nanti prosesnya proses ekstraksi, metodenya Anda bisa pilih Soclete kah, Reflux kah, UAE kah, ya MAE kah. Operatornya siapa ya? Outputnya nanti apa, data-data ekstraksi, rendemen, macam-macam. Jadi prinsip dasar perancangan percobaan nanti akan bekerja dengan ini, bekerja dengan input, proses, output atau respon. Dalam proses ada varian metode, mesin, dan operator itu sendiri. Ini prinsip dasar yang lebih detail sedikit, ya. Ada variabel terkendali, ada variabel tak terkendali di dalam proses. Kalau tadi kan sederhana. Nah, ini saya lengkapi input, variabel terkendali, variabel tak terkendali, dan proses untuk menghasilkan output. Nah, variabel atau pengubah yang dapat dikontrol terkendali oleh Anda, oleh peneliti, ya,
Itu misalnya kalau kita kerja melakukan sintesis, misalnya konsentrasi katalis kita bisa kontrol. Misalnya, jenis katalis kita bisa pilih, kita bisa kendalikan. Ya. Suhu reaksi kita bisa atur, kita kasih pemanas yang punya termostat. Lama waktu reaksi kita bisa putus, sejam, 2 jam, 3 jam, misalnya. Kalau 10 menit, 20 menit. Kalau pakai microwave bisa lebih cepat, misalnya 30 detik, 60 detik, 90 detik misalnya. Semua ini disebut dengan variabel terkendali atau pengubah terkendali. Ini bisa kita kontrol oleh peneliti. Tetapi ada juga yang tak terkendali. Artinya Anda nggak punya kendali, kita nggak bisa kontrol. Ubah yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti ya, saat melakukan penelitian. Nah, misalnya kalau kita sedang bekerja, saya contohkan di sini kemurnian dari prekursor. Misalnya kayak saya mau mensintesis, kita nggak tahu kemurniannya. Meskipun tetap bisa diukur, tapi kalau sudah bekerja dengan fokus yang lain, maka kemurnian prekursor ini menjadi variabel yang tak terkendali. Harapannya sama, ya. Kita pasti berasumsi sama. Cemaran pada pelarut, nah, Anda bayangin tuh, kalau kita pakai etanol misalnya, kita kan nggak ngerti tuh dalamnya. Bisa ada macam-macam, bisa ada pengotor-pengotor lain atau solvent-solvent non etanol lain. Maka ada grade-nya 70, yang PA 96 dan seterusnya. Ini kita nggak bisa kontrol pencemaran pada pelarut. Nah, artinya ini disebut dengan variabel yang tak terkendali. Oke. Sekarang, bagaimana kita melakukan percobaan? Tujuannya apa? Nah, tujuan percobaan harus dinyatakan dengan jelas. Bisa juga dalam bentuk pertanyaan yang harus diperoleh jawabannya. Hipotesis yang tidak diuji dan pengaruh yang tidak diuji. Ini harus ditetapkan tujuannya apa. Saya mau misalnya mengekstrak simplisia. Saya ingin mendapatkan ekstrak senyawa fenolik. Berapa rendemennya? Bisa diukur, jadi bisa tentukan. Jawabannya berapa? 60% rendemennya. Misalnya targetnya fenolik 70%. Artinya tujuan percobaan itu jelas. Kita akan mengekstrak senyawa fenolik dari simplisia. Kita harus merancangkan percobaannya, merancangkan model percobaan. Secara umum, perancangan percobaan melibatkan yang pertama, memilih pengubah terkendali. Tadi kan sebelumnya ada terkendali, tak terkendali. Memilih pengubah terkendali X yang paling berpengaruh terhadap respon Y. Nah, kalau kira-kira kalau saya ingin mendapatkan fenolik, pengubah terkendali yang paling berpengaruh apa? Misalnya, saya punya daun, saya jadikan simplisia, saya akan ambil bahan aktif fenoliknya. Kira-kira variabel terkendali apa yang kira-kira paling berpengaruh? Apa kira-kira? Lama waktu, apalagi nanti kita prioritaskan jenis pelarut, konsentrasi pelarutnya. Oke, diterima dulu. Apalagi suhu. Yang paling bisa kita logika adalah fenolik misalnya. Itu polar atau non polar kan begitu. Nah, berpikir polar atau non polar atau semi polar. Jadi kalau saya menduga polaritas pelarut penting. Nah, jadi pemilihan pelarut variabel paling berpengaruhnya adalah misalnya pelarut, jenis pelarut, polar, semi polar, non polar. Tapi kalau sudah jelas misalnya fenolik itu di kisaran semi polar dan polar ya, karena polar, mungkin kita akan menggradasi solvennya. Itu akan menjadi variabel. Jadi yang pertama tentukan X-nya dulu. Apa variabel? Misalnya jenis solvent atau jenis pelarut yang digunakan.
Nah, untuk sementara yang lain bisa ditemukan. Semakin banyak Anda menemukan, Anda akan rating itu semua. Tapi temukan dulu. Jadi sebelum perhatian percobaan kita sudah bisa mendapatkan ini. Yang kedua, memilih gugus peubah X yang paling mendekati nilai harapan Y, yang paling diharapkan. Seperti tadi saya sudah mulai memancing Anda. Kalau fenolit itu ternyata lebih suka pada pelarut yang semipolar, ya, maka kita bisa memilih gugus peubah yang paling mendekati nilai harapan. Oh, berarti pakai etil asetat kah misalnya, atau etil asetat campur etanol, ya, agak polar. Nah, nanti ini memilih peubah X yang paling mendekati nilai harapan. Kita berada pada rentang itu. Ya. Itu kalau kualitatif. Kalau sekarang kuantitatif, bisa saja kalau misalkan bayangan saya katalis. Dari beberapa jurnal ketemunya adalah ada yang 2%, ada yang 3%, ya, kisaran itu kan. Nah, bagaimana kita menentukan gugus peubah yang paling mendekati? Ya berarti dari referensi-referensi itu dapatkan ke 1,5, 2, 2,5, 3 gitu misalnya. Kita bekerja pada rentang itu. Kemudian memilih gugus peubah X yang menyebabkan keragaman respon paling kecil. Keragaman respon itu konsistensinya. Keragaman respon paling kecil. Kadang-kadang ada beberapa gugus peubah X yang kalau itu dicoba akan menghasilkan varian besar, tidak konsisten. Nah, pilihlah gugus peubah X yang menyebabkan keragaman respon atau variannya paling kecil. 1% misalnya kalau katalis tadi, ya responnya misalnya lajunya akan atau akan menghasilkan produk di situ lagi, nggak terlalu jauh. Inkonsistensinya paling rendah, Anda pilih itu suatu percobaan supaya. Kemudian memilih gugus peubah X yang mengakibatkan pengaruh peubah tak terkendali paling kecil. Nah tadi yang paling bawah ada yang tak terkendali. Pilihlah variabel X yang tidak membuat yang variabel yang nggak bisa kita kontrol itu liar atau berubah tak terkendali di bawah kendali kita. Memilih gugus peubah X yang mengakibatkan pengaruh peubah tak terkendali paling kecil. Datanya biar lebih stabil. Nah, pertanyaannya pasti begini, Pak, seperti itu bagaimana menentukannya? Kok tahunya itu? Ya, membaca, melihat hasil-hasil penelitian tadi di siklus yang tadi. Kalau Anda baca temuan orang, Anda bisa dapatkan itu informasi-informasi mana yang bisa kita pakai untuk dasar menentukan ini semua. Oke. Nah, sekarang kita ke 3 prinsip dasar percobaan. Dalam perencanaan percobaan, data yang dianalisis statistik dikatakan sah atau valid kalau data tersebut diperoleh dari suatu percobaan yang memenuhi 3 prinsip. Minggu lalu saya sudah mulai singgung sedikit. Ada replikasi atau pengulangan, ada pengacakan atau randomisasi, dan ada pengendalian lingkungan setempat atau lokal control. Nah, kita detailkan lagi hari ini. Apa itu replikasi, apa itu randomisasi, dan pengendalian lingkungan. Karena ini adalah 3 prinsip dasar di dalam rancangan percobaan. Ya, yang pertama, pengulangan atau replikasi. Ini adalah melakukan perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan. Misalnya 3 kali pada kondisi yang seragam. Nah, saya mencontohkan di sini suatu percobaan penggunaan persen katalis dengan 3 rasio berbeda. 1% berat per berat, 2% berat per berat, 3% berat per berat terhadap prekursor utama dalam sintesis suatu senyawa XY misalnya. Masing-masing rasio tersebut ditetapkan atau diterapkan dalam N unit percobaan. N unit percobaan. Misalnya seperti ini. Kemudian, kenapa harus diulang?
Ada tujuannya. Yang pertama, supaya menduga ragam dari dalam percobaan. Kalau sekali kita dapatkan angka misalnya penggunaan katalis tadi terhadap prekursor senyawa, ternyata rendemennya misalnya 60% ya. Kemudian ulangan yang kedua 63%. Ulangan yang ketiga ketemunya misalnya 62%. Supaya kita bisa menduga ragam dalam percobaan. Oh, berarti galatnya kisaran 1-3%. Kalau misalnya ulangan pertama 60, ulangan kedua 70, ulangan ketiga tinggi lagi 65 misalnya. 60, 65, 70. Berarti range dari perlakuannya terlalu besar, ragam dari dalam percobaannya terlalu besar. Kita bisa menduga. Yang kedua, menduga dalam baku standar error dari rataan perlakuan. Nanti kita rata-rata. Nah, ini secara statistik nanti akan keluar dalamnya. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan percobaan. Yang keempat, meningkatkan presisi kesimpulan percobaan. Karena kita punya range kerja dari jadi pengulangan itu betul-betul memberikan gambaran kepada kita konsistensi dari data yang akan dihasilkan dari perlakuan yang kita pilih di dalam percobaan. Nah, kita ilustrasikan di sini ilustrasi pengulangan perlakuan penggunaan katalis tadi. Anda bisa gambarkan seperti itu. 1%, 2%, 3%. Ini, kalau nanti merancang percobaan, Anda bisa pilih seperti ini. U1 itu ulangan 1 maksudnya, U2 ulangan kedua, U3 ulangan ketiga. Ini masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Jadi kan katalisnya ada 3, 1%, 2%, 3%. Masing-masing dibagi 3 ulangan, 3 ulangan. Saya kira mudah. Nah, ada pertanyaan statistiknya, berapa jumlah ulangan yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya minimal 3. Sebenarnya ini dari buku yang saya baca, referensi yang terpercaya. Kemudian minimal DP galatnya 15. Kalau datanya Pak 15 kenapa? Ini statistik. Ya, Anda bisa baca beberapa buku yang relevan. Menggunakan formula ini, formulanya kayak gini. Bisa dihitung 0,05. Alfa di dalam statistik itu 0,05 atau 5%. Nah, dengan asumsi persamaan ini kita bisa tentukan berapa jumlah ulangan yang harus dilakukan. Tapi setidaknya Anda pilihlah salah satu, 5, 3. Kemudian yang kedua adalah pengacakan. Kalau pengulangan sudah, yang berikutnya adalah pengacakan atau randomisasi. Setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk suatu perlakuan tertentu. Tadi kan ada U1, U2, U3, U1, U2, U3 lagi gitu kan. Unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk suatu perlakuan tertentu. Berarti U1, U2, U3 itu punya peluang yang sama. Gimana caranya? Anda dapat menggunakan tabel bilangan acak, diundi ya boleh. Atau kalau sekarang kan ada itu website random yang biasa kita pakai kadang-kadang daripada kalau dibagi kelompok saling berebut gitu kan, pakai random aja ya, biar aman. Pokoknya ikut aja random angkanya itu, atau kalau kita dikode satu-satu nanti ketemu supaya adil. Nah, pengacakan ini berfungsi untuk menghindari kekeliruan sistematik, memenuhi asumsi yang independen antar pengamatan pada suatu analisis statistik. Yang berikutnya menghindari bias, supaya data atau nanti hasilnya itu representatif. Kita nggak ada subjektivitas di dalam
di dalam melakukan pengukuran atau di dalam menentukan mana yang lebih bagus berdasarkan apa adanya, tidak ada kekeliruan sistematik, independen betul ya, antar pengamatan dalam satu percobaan. Kan terus banyak peran, kita biar adil memperlakukannya. Jangan di awal kayaknya ini yang 1% bagus deh gitu. Kemudian nanti Anda beda sendiri memperlakukan yang 1%, yang 2% karena persepsi Anda sudah nggak feel gitu, udahlah sedapatnya datanya nggak kayak gitu, ya. Supaya Anda tidak bias, kemudian independen antar perlakuan. Kemudian sebenarnya pengajakan itu artinya apa sih, Kak? Diajak Pak, gitu ya. Proses untuk membuat sesuatu yang acak, ini sedikit matematis. Memilih sampel acak dari suatu populasi, mengalokasikan unit eksperimen melalui penugasan acak. Ini menegaskan lagi. Jadi pastikan pengacakan itu ada, kan tapi prinsipnya 3 harus dipenuhi. Kemudian kita ke pengendalian lingkungan setempat atau lokal kontrol. Ini adalah usaha untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan yang berpotensi untuk mengaruhi respon perlakuan. Upaya pengendalian lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelompokan blocking. Memang kalau di kasus kita tidak terlalu banyak, tapi akan ada juga. Nah, gambarnya seperti ini, kurang jelas sedikit ya. Nanti kalau kita punya banyak, kemudian kita bisa kelompokkan. Minggu lalu saya mencontohkan misalnya, saya punya simplisia. Yang paling gampang saya contohkan. Saya punya banyak simplisia. Simplisia itu saya kumpulkan dari banyak tempat. Secara umum kalau saya pilih itu simplisia yang berasal dari dataran tinggi ada, simplisia dari dataran rendah ada. Karena nutrisi yang ada di lingkungan itu berbeda, supaya kontrolnya gampang, maka saya ubah jadi 2. Saya kelompokkan menjadi 2. Satu adalah kelompok simplisia yang dari dataran tinggi, satunya adalah kelompok simplisia yang dari dataran rendah. Meskipun targetnya sama-sama saya ingin ekstrak fenoliknya, tapi saya perlu pisahkan karena ada lingkungan setempat lokal kontrolnya supaya nanti kita bisa pilih benar nggak sih kalau di nutrisinya itu mengakibatkan rendemennya berbeda. Jadi fungsinya itu untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Jadi nggak ngacak, kalau jadi satu nanti jangan-jangan yang rendah dianggap dataran tinggi, yang tinggi dataran rendah tidak ada pengaruh itu. Jadi secara normal akan berbeda karena nutrisi tanahnya berbeda. Mungkin Anda bisa analogikan pada situasi yang lain seperti yang kita contohkan. Simplisia. Tapi kalau di lab ya mungkin jarang terjadi. Meskipun saya pernah bilang beda merek juga kadang-kadang beda. Saya pakai NaOH merek dengan NaOH Sigma meskipun speknya sama bisa saja berbeda. Kan tadi ada pemotornya mungkin berbeda, cara pabriknya membuat atau mempreparasi itu berbeda. Ini namanya pengendalian lingkungan setempat atau lokal kontrol kalau Anda menemukan kondisi-kondisi semacam ini. Ini contoh blockingnya, ini mungkin gambar saja bagaimana kita melakukan pengelompokan. Ini peta yang saya dapatkan, misalnya yang atas, yang bawah, yang samping, yang kiri. Kalau sampling lingkungan misalnya saya ingin melihat pencemaran air, saya juga pernah mencontohkan kepada Anda, yang hulu hilir, yang dekat outlet limbah dengan yang jauh sedimen dengan permukaan, ya kan, itu beda-beda. Nah ini namanya blocking untuk lokal kontrol supaya kesimpulannya lebih sesuai dengan yang diharapkan. Oke, berikutnya kita akan ke klasifikasi rancangan percobaan ya. Sesi yang ketiga nanti kita akan diskusi kalau memang dibutuhkan. Yang ketiga adalah rancangan percobaannya.
Jadi ada 3 hal, di sini juga akan ketemu 3 hal lagi. Suatu rancangan percobaan itu merupakan satu kesatuan antara 3 rancangan. Rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan respon dan pengukuran. Jadi sejatinya kita sedang merancang ini, namanya rancangan percobaan, tapi isinya adalah kombinasi atau kesatuan dari rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, sekaligus rancangan respon dan pengukuran. Nah, apa itu 3 hal ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, rancangan perlakuan. Ini yang paling utama, berkaitan dengan pembentukan perlakuan-perlakuan atau treatment yang akan kita terapkan dalam riset. Contohnya, penggunaan beberapa jenis pelarut dalam ekstraksi tadi sudah saya contohkan. Ini kualitatif. Ini kualitatif. Ekstraksi dengan beberapa perangkat set berbeda. Nah, ini juga kualitatif. Misalnya satu pakai coklat, satu pakai reflux, satu pakai solikator, misalnya. Ini kualitatif. Kemudian pengeringan pada beberapa suhu dan lama pengeringan untuk simplisia, misalnya. Kalau pengeringan pada beberapa suhu, lama pengeringan itu bisa kuali, ya. Pengeringan pada beberapa suhu ada kualifikasinya. Kemudian penambahan beberapa katalis pada beberapa konsentrasi. Misal katalis hidrogen, satunya homogen, itu ada juga hubungannya dengan kuali. Kalau heterogennya 1%, 2%, 3%. Nah, kalau sudah seperti ini, coba apa saja rancangan penelitian yang sudah Anda buat pada proposal Anda sejauh ini? Ayo, sudahkah Anda mendeteksi ini? Harus sudah. Ini sudah separuh semester ya. Sudah separuh semester, Anda harus menemukan ini. Anda menemukan apa aja perlakuan-perlakuan yang ingin Anda rancangkan percobaannya. Sesederhana apapun, Anda mau ekstraksi, Anda akan menemukan ini. Baik yang kuali maupun kuanti. Ini contohnya nanti dicermati. Anda analogikan dengan riset Anda. Kalau yang lagi sintesis, ya coba sintesisnya mana. Kalau yang lagi suka bahan malam, ekstraksi, ya coba mana pelarutnya kah atau apanya kan. Bahkan yang mau riset kering, yang di komputasi misalnya, ada kok parameter-parameter yang akan diperlakukan, ya kan? Dampaknya apa, responnya apa nanti, parameter yang di set awal itu apa. Nah, tentukan dari sekarang, inilah core-nya rancangan perlakuan Anda. Nanti dilengkapi setelah. Nah, yang kedua, rancangan lingkungan. Berkaitan dengan penempatan perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan. Unit percobaan itu adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Nah, ini bisa di model blok begini ya. Contohnya saya kasih pengaturan temperatur pemanasan untuk berbagai formula sintesis, misalnya contohnya yang saya berikan. Pengelolaan dan penyiapan bahan baku yang diekstraksi untuk pencarian kandidat bahan antioksidan. Nah, kayak gitu. Penyiapan bahan baku simplisia itu yang mau diekstrak dalam rangka kita mau mencari antioksidan. Itu supaya bisa kita rancangkan lingkungannya. Kalau simplisia yang tadi saya contohin, Anda dapetin dari mana? Dari dataran tinggi, dataran rendah, dataran tinggi itu yang sebelah mana? Atau spesiesnya apa, ada klarifikasi. Temperatur pemanasan kalau di lab, Anda mau pakai apa? Pengaturan temperatur pemanasan langsung pakai apa namanya? Water bath, atau pakai oil bath, atau pakai pemanasan menggunakan solikator, atau pakai microwave, misalnya. Pakai bisa. Ini namanya rancangan lingkungan. Kalau tadi rancangan perlakuan ya sebelumnya. Kalau yang kedua adalah rancangan lingkungan.
Yang berkaitan lagi rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan sebelum yang ketiga. Jadi bisa melibatkan, kalau perlakuan bisa 1 faktor, bisa 2 faktor, bisa 3 faktor dengan variabel tadi. Nah, rancangan lingkungan bentuknya bisa acak lengkap, acak kelompok, atau bujur sangkar latin. Memang yang paling populer acak lengkap atau acak kelompok. Nah, 2 dari model ini, rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan, biasanya akan membentuk kombinasi di dalam percobaan, sehingga akan ditemukan rancangan acak kelompok faktorial, rancangan acak lengkap faktorial, rancangan acak lengkap sederhana, ini dan lain-lain. Tapi ini kombinasi. Tadi saya bilang 3 itu akan bertemu lagi. Tapi 2 ini sudah cukup kadang-kadang, karena yang ketiga tadi apa? Yang ketiga rancangan perlakuan, rancangan lingkungan. Yang ketiga apa? Respon dan pengukuran. Kalau itu kan otomatis tergantung ini. Makanya 2 ini tuh yang akan membentuk rancangan percobaannya. Karena setelah ini ditentukan, kita akan berhubungan dengan respon dan pengukuran. Nah, begitu ceritanya. Jadi, rancangan respon dan pengukuran berkaitan dengan pengambilan respon dari unit percobaan. Unit percobaannya di mana? Setelah kita rancangkan tadi rancangan perlakuannya dan rancangan lingkungannya, ketemu blok-blok kayak kemarin yang sudah saya gambarkan itu. Nanti ada contohnya di slide. Nah, contoh misalnya, kalau kita pengukuran respon kadar air hasil pengeringan silisial, nah, Anda bisa pakai apa? Coba dulu ditimbang, misal. Kemudian pengukuran respon antioksidan misalnya, kan macam-macam, ada tentu itu. Rancangan respon mau pakai apa? Pakai uji PPH, pakai uji polensial 1, pakai model lain, dan tentuin. Nah, di dalam merancang, tentuin dulu supaya nanti terdetek apa yang akan Anda butuhkan di dalam percobaannya nanti, di dalam penelitiannya nanti. Terus contoh lainnya, pengukuran respon aktivitas antibakteri misalnya pada sampel. Nah, apa ya? Mau pakai ukuran apa? Oh, diameter zona hambar misalnya. Atau yang lain. Boleh. Pengukuran sifat fisik biopolimer, kalau yang tertarik polimer misalnya. Hasil sintesis, oh misalnya fisiknya kuartarik, tingkat kekerasan, ya macam-macam. Ini namanya respon, cara mengukur respon dan genap ya. Rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, rancangan respon dan pengukuran. Rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan cukup untuk membentuk tadi model kombinasi, bisa rancangan acak kelompok, bisa rancangan acak lengkap, bisa RSBL, rancangan itu sangkar latin. Tapi yang populer RAK dan RAR, acak lengkap dan kelompok. Nah, sekarang kita klasifikasi data pada rancangan percobaan. Nah, ini sedikit flashback beberapa materi mengenai data ini. Saya tambahkan sedikit supaya ingat, saya cepat. Yang ini data itu sumbernya bisa primer, bisa sekunder. Nanti ya, kalau yang primer yang Anda dapetin itu nanti yang Anda ukur, yang Anda observasi, ya itu data primer yang diusahakan oleh peneliti. Boleh kan pakai data sekunder? Boleh, itu ada data sekunder, data yang didapat dari orang atau instansi lain. Kadang-kadang Anda butuh katalog, Anda butuh apa? Kalau yang punya spektra itu kadang-kadang ada apa namanya? Database ya, database Anda bisa pakai. Kalau berdasarkan jenisnya ada data numerik, ada data kategori. Ini direnungkan nanti, dipahami. Data numerik itu yang kuantitatif, data kategori itu yang kualitatif. Biasanya dinyatakan dalam bicara numerik kalau yang numerik. Contohnya data volume filtrasi, rendemen, suhu, bisa diukur ya. Makanya. Kalau data kategori, klasifikasi.
Misalnya kalau kategori aktivitas antioksidan, meskipun itu ada data numeriknya, tapi kadang-kadang kan dikonversi, antioksidannya kuat, kategorinya sedang, kategorinya lemah, tidak bisa buatkan kriteria semacam itu. Kategori polaritas pelarut, oh ya udah umum dulu polar, non polar, semi polar, gitu. Data kategori. Kemudian kalau berdasarkan skala, tingkat skala atau pengukuran, ada nominal, ada ordinal. Kalau nominal itu nggak ada urutan. Urutan tidak menunjukkan tingkatan, nggak ada titik awal. Contohnya ini, pilihan model ekstraksi, ya, itu namanya data nominal. UAE, ultrasonic assisted extraction, MAE, microwave assisted extraction. Nah, itu kan nggak bisa diurutin. Apakah UAE lebih dulu dari MAE? Enggak. Ya, sokletasi dengan reflux duluan? Ya enggak. Artinya ini data nominal. Model aja. Kemudian ordinal. Kalau ordinal ada urutan menunjukkan tingkatan ranking, tapi tidak ada titik awal, titik akhirnya. Contohnya begini, bagaimana ketahanan lapisan polimer terhadap asap? Kalau pertanyaannya kayak gitu, datanya akan keluar sangat baik. Kemudian apa ini? Ada sangat baik, buruk, sedang. Nah, kualitatif, ya. Nah, Anda bisa bikin kategori kayak gini. Misalnya kalau saya scrub sekian kali nanti baik, biasanya pakai standar. Kalau misalnya di scrub sekian kali masih bertahan, oh cukup baik. Nah, skala nominal dan ordinal digunakan untuk kategori dan data kategori atau kualitatif. Kalau yang bawah adalah data interval dan rasio. Di situ ada urutan perbedaan aktif, tapi kalau interval tidak ada titik awal. Contoh data interval itu misalnya temperatur, suhu. Penjelasan begini, 0 derajat itu kan bukan berarti nggak ada suhunya. Nah, kalau 7 derajat itu lebih tinggi daripada 0 derajat. Ada urutannya, tapi tidak ada titik awalnya, kan tidak ada 0 itu awal, enggak. Atau di bawahnya 0, enggak ada. Bisa saja kan menurut. Nah, kalau ada urutannya dan ada perbedaan titik awalnya, contohnya begini, randoman hasil sintesis, saya bilang 79% misalnya. Kalau 79 artinya kita mendapatkan 79%. Tapi kalau saya punya data randomnya 0%, itu sintesisnya berhasil enggak? Enggak kan, 0 kan? Nah, beda dengan 0-nya derajat tadi. Ya. Kalau 0-nya ini berarti apa? Artinya sintesisnya gagal, tidak mendapatkan produk. Jadi data yang semacam ini itu disebut dengan data rasio. Oke. Nah, sekarang kita geser ke variabel peubah dalam merencanakan percobaan. Variabel bebas itu sesuatu yang Anda kelola. Itu mengandung makna apa yang akan diuji, apa yang dimanipulasi. Ya. Variabel bebas itu sama saja dengan variabel independen. Jadi jangan bingung. Independen, variabel bebas sama aja. Peubah bebas, ya sama. Itu adalah faktor kualitatif atau kuantitatif dengan taraf yang ditetapkan fix atau acak. Jadi bisa kuali, bisa kuanti ya. Contohnya tadi sudah bolak-balik kita kaji. Kalau yang kuali ya contohnya tadi jenis larut. Kalau yang kuanti misalnya persentase apa gitu. Suhu kuanti. Kemudian yang kedua variabel terikat, sesuatu yang mungkin dipengaruhi oleh variabel atau peubah independen. Nah, di situ mengandung makna atau maksud apa yang akan diamati berkaitan dengan respon, apa yang diukur, data yang dikumpulkan selama penyelidikan. Ini Anda bekerja nanti untuk menemukan ini variabel terikat. Variabel terikat sering disebut dengan variabel dependen juga, atau yang gampang lagi adalah respon yang diukur. Ya.
Jadi kuat tarik, aktivitas antibakteri, kemudian kadar fenolik, misalnya. Ini yang disebut dengan respon. Kemudian yang berikutnya adalah variabel kontrol. Selain bebas, terikat, ada yang disebut dengan variabel kontrol. Variabel yang tidak berubah, sering disebut dengan konstanta, ya, memungkinkan pengujian yang adil-adilnya itu benar-benar dikontrol, bisa diuji bahwa ini benar-benar adil. Variabel kontrolnya itu berlaku untuk semua, adil. Tapi ingat di sini ada catatan, variabel kontrol itu tidak sama dengan perlakuan kontrol. Jadi beda kata variabel dan perlakuan. Variabel kontrol nggak sama dengan perlakuan kontrol. Perlakuan kontrol apa? Referen, baseline, benchmark yang diperoleh dari percobaan dengan ciri alami dan karakteristiknya. Bisa bayangin nggak variabel kontrol dan perlakuan kontrol? Kalau variabel kontrol jelas kan di sini yang tidak berubah, variabelnya tidak berubah. Tapi kalau perlakuan kontrol, ini ada penjelasannya, referen, baseline, benchmark yang diperoleh dari unit percobaan dengan ciri alami dan karakteristiknya. Perlakuan kontrol apa? Kalau Anda ingin merubah sesuatu, ya, kemudian Anda membandingkan dengan yang tidak ada intervensi. Kalau saya dulu diajari yang paling mudah itu tanaman. Anda ingin melakukan pemupukan misalnya, variabel kontrol, perlakuan kontrol itu ya perlakuan apa? Alamiah saja, refleks. Kalau pupuk berarti dipupuk, perlakuan. Tapi kalau variabel kontrol beda dengan itu, variabel yang dikontrol. Misalnya penyiraman, frekuensi penyiraman. Tanaman sama-sama disiram, tapi pupuknya beda. Nah, yang perlakuan kontrol, perlakuan itu ya normal, nggak diapa-apain, tapi tetap disiram, pupuknya beda. Tapi variabel kontrol dikontrol itu penyiramannya dikontrol. Unit percobaan dengan ciri alami dan karakteristiknya dipertahankan, itu disebut dengan perlakuan kontrol. Oke. Nah, saya mencontohkan mahasiswa meneliti pengaruh 3 jenis filler supaya Anda lengkap memahami pemahaman mengenai variabel tadi. Anda coba cermati. Mahasiswa meneliti pengaruh 3 jenis filler. Filler itu bahan yang ditambahkan terhadap kualitas polimer pada accelerated weathering test. Accelerated weathering test itu pengujian ketahanan lingkungan tapi diakselerasi. Itu ada chambernya khusus. Kalau saya punya polimer, masukkan situ, misalnya seminggu setara dengan 5 tahun. Ada weathering test chamber kayak gitu. Nah, saya ingin meneliti misalnya 3 jenis filler kaitannya dengan tadi kualitas polimernya. Nah, maka variabel bebasnya adalah jenis filler. Nah, itu fleksibel, Anda mau pakai apa? Kebetulan saya ini bisa begini. Saya pakai CaCO3, satunya lagi pakai TO2, satunya lagi pakai ZNO. Nah, yang demikian disebut dengan variabel bebas. Kemudian variabel terikatnya apa? Karena kualitas bisa saja misalnya saya tetapkan kuat tarik, kuat tekan, biodegradabilitas, misalnya. Biodegradabilitas itu kemampuan terurai, itu variabel terikat. Semuanya boleh Pak? Boleh. Salah satu boleh Pak? Boleh. Ya tergantung Anda menentukan apa. Tujuan risetnya mau apa. Ini yang nanti disebut dengan respon tadi. Anda akan merespon apanya? Biodegradabilitasnya atau kuat tariknya. Nah,
Nanti kembali ke rancangan tadi. Nah, variabel terkendalinya itu adalah kesamaan parameter dalam accelerated boundary test. Dikendalikan chambernya sama, perlakuannya sama, supaya kita bisa mengevaluasi perubahan-perubahan dalam variabel bebas secara fair, tidak ada yang berbeda-beda. Nah, kalau udah begini, apa nama rancangan penelitiannya? Nah, balik ke tadi dulu. RAK, RAL, RSBL, nah ini nanti ditentukan. Ini contohnya nanti. Jadi caranya begini. Jadi Anda memilih apa? Rancangannya seperti apa? Deteksi, mendeteksi. Mana yang rancangan lingkungan, mana yang rancangan perlakuan? Kan di sini. Kemudian saya ingatkan sedikit terminologi dalam rancangan percobaan. Sebelumnya saya sudah singgung ini. Ada perlakuan, treatment, suatu prosedur atau metode pada unit percobaan dan seterusnya. Contohnya ada, silakan. Jadi kalau perlakuan treatment, ya. Kemudian unit percobaan. Unit percobaan adalah unit terkecil dalam satu rancok yang diberi suatu perlakuan, ya, terdiri dari objek-objek, bahan dan sebagainya. Dan satuan pengamatan. Satuan pengamatan itu anak gugus dari unit percobaan di mana respon perlakuan diukur. Satuan pengamatan. Satu blok itu bisa diamati dari banyak pengamatan. Tadi kan kalau responnya itu bisa biodegradabilitas, bisa kuat tekan, bisa yang lain, barang yang sama, ya kan? Nah, satuan pengamatan itu salah satu di antaranya, biodegradabilitasnya saja, kuat tekannya saja yang diukur. Kemudian faktor itu peubah-peubah atau variabel-variabel terkendali atau tak terkendali yang berpengaruh terhadap suatu respon yang dipelajari dalam percobaan. Kalau kuantitatif tadi konsentrasi, suhu, waktu, dan sebagainya. Kalau kualitatif jenis, ya, jenis bahan, cara pengolahan dan sebagainya. Kalau taraf itu faktor yang diuji dalam percobaan. Ini jumlahnya 2 terlebih. Taraf level. Suhu 60-70. Katalis 1%, 2%, 3%. Nah, ini tarafnya. Nah, langkah-langkah untuk merancang percobaan saya kira tinggal diikuti saja. Di depan tadi sudah ada. Mengenal, menyatakan masalah tujuan percobaan penting, memilih faktor-faktor taraf rentang, menentukan respon, ya, memilih rancangan percobaan, melakukan percobaan, analisis, sampai akhirnya menyimpulkan dan merekomendasikan. Ini langkah-langkah untuk merancang. Nah, hal yang penting saya ingatkan, satu riset penelitian bisa lebih dari satu rancangan percobaan. Awas ya. Satu riset bisa lebih dari satu rancangan percobaan. Jangan kaku dengan satu. Bisa lebih dari satu. Nah, contohnya ada kebetulan. Misalnya penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama rancangan lengkap. Tahap kedua kelompok misalnya. Kemudian bantuan perangkat lunak pengolahan data dan jangan alergi. Kalau sudah menonton rancangan percobaan, Anda sudah harus familiar, harus beramah-ramah dengan Excel minimal, ya, SPSS, kalau bisa Minitab, SAS, banyak software yang bisa Anda pelajari itu. Ingat, all experiment are design experiments. It's just that some are poorly designed and some are well designed. Nah, eksperimen ya hanya eksperimen itu tergantung Anda mau well design atau poor design, tergantung kamu. Kalau eksperimen, desain eksperimen. Perlakuan penelitian Anda itu bergantung Anda. Didesain secara bagus akan bagus, didesain secara jelek juga akan jelek. Nah, sekarang simak penjelasan dari contoh berikut untuk closing. Ini contoh konkret Anda bisa cermati. Contoh-contoh bagaimana rancangan percobaan itu dipilih, ya. Dan nanti responnya seperti apa? Ini ada sudah sedikit ada
hasil analisisnya. Ini adalah rancangan percobaan untuk mensintesis resin poliol. Faktorial 3 kali 4 kali 4 3 kali ulangan. Model matematisnya itu nggak terlalu kelihatan. Nah, ini unit percobaan begitu. Kemudian ini yang kedua. Jadi penelitian ini 2 tahap. Yang kedua faktorial 3 kali 3. Ini rancangan percobaan untuk proses pembuatan bahan pelapis. Ada jenis isocyanat, ada jenis resin. Ini faktor pertama, ini faktor yang kedua. Mana faktorial 3 kali 2 karena levelnya 3, ini 3, ini 3, ini 2. Salah. 3 kali 2, sorry. Kemudian ini hasilnya, kira-kira kenapa rancangan itu terbit atau rancangan itu dibuat. Awalnya adalah epoksidasi. Kemudian ini parameternya, bilangan iod, bilangan oksiran, bilangan peroksida. Ini kebetulan contohnya. Nanti slide-nya bisa di-share di grup, nanti bisa boleh di-download di Jerman. Saya akan cepat ini karena ini contoh. Ini dulu datanya seperti ini. Kisaran datanya seperti itu, rata-ratanya kita bisa buat. Kemudian ini akademisnya, bagaimana reaksi pembukaan cincin itu kita deteksi pakai rancangan itu. Ya. Kemudian ini grafik responnya. Jadi hasil analisis dari Minitek. Kita bisa lihat konturnya, pengaruh dari variabel yang tadi itu, variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat. Variabel terikatnya di sini kebetulan bilangan hidroksil, bilangan OH value. Ini konturnya bisa dilihat. Respon bilangan hidroksil pada variasi persentase asam akrilat dan waktu reaksi. Ini variabel yang lain. Jadi kita bisa dapatkan model seperti ini dari percobaan yang akan didesain. Ini yang bagian yang kedua, tadi 2 variabel, ya, kemudian bisa kita lihat nanti karena nggak memungkinkan dibuat surface, ini biasa, basisnya biasa. Ini kinerja film poliuretan. Oke, jadi ingat, selalu ingin tahu, imajinasi Anda harus tinggi, sistematik, hati-hati, mau menerima masukan, dapat menerima kekecewaan. Terakhir jangan lupa, Anda harus siap dapat menerima kekecewaan atau kenyataan. Kenapa seperti itu? Kata Newton begini, disappointment is when a beautiful hypothesis is destroyed by a ugly fact. Kekecewaan itu adalah ketika suatu hipotesis yang indah itu hancur oleh suatu fakta yang tidak sesuai yang kita inginkan. Itu kita Newton. Makanya yang terakhir tadi, Anda harus siap kecewa. Jangan berharap senang terus ya. Kadang-kadang dalam prakteknya Anda masuk lab sudah berbunga-bunga indah, tapi begitu gilirannya dapat datanya, kok kayak gitu, sehingga Anda kecewa sekali. Ya. Jangankan dalam riset, dalam praktikum aja kadang-kadang begitu kan. Nah, ini Newton sudah mengingatkan ya. Ini quote yang terakhir. Kekecewaan itu adalah ketika suatu hipotesis yang indah, maunya tadi pengaruhnya bagus gitu. Ternyata enggak. Dihancurkan oleh fakta yang buruk. Awas ya. Dihancurkan oleh fakta yang buruk. Tapi kadang-kadang itu merupakan temuan baru, bisa saja fakta yang buruk itu. Newton ketimbang apel, kejatuhan apel, dia menemukan teori kan. Nah, ini yang saya baca, nanti silakan dicek. Baik, terima kasih. Ada yang mau diskusi, saya persilakan. Saya sapa kembali kawan-kawan yang ada di Singaraja dan ada di
Bandung. Ya, barangkali ada yang ingin kita diskusikan. Saya senang kalau ada masukan dari Prof. Asep. Saya persilakan. Nah, saya belajar dari Pak Harjono nih tentang bagaimana kita mendesain hubungan antara variabel penelitian dengan percobaan yang akan dilakukan gitu. Ini menarik Pak. Dan ini sangat berguna bagi mahasiswa di UPI ya, yang saya beri kuliah. Pasti tidak ada pertanyaan buat Pak Harjono ya. Mohon maaf, Prof. Itu bagian hasil riset yang dulu saya lakukan di IPB ya. Ya, ya. Bisa dibaca di jurnal Makara Sains tahun 2012 itu salah satu tadi yang beberapa grafik yang terakhir saya sampaikan. Ya silakan mahasiswa kalau ada yang ingin berdiskusi. Nanti slide-nya saya titipkan panitia untuk bisa dipelajari barangkali kalau mungkin bermanfaat. Ada yang raise hand tuh buat Pak Ar. Oke, siapa ya? Hand. Ada, oh ya, siapa itu tadi? Di open mic, Mas. Siapa ya? Saya Pak Andin. Oke, Andini, silakan. Andini Tasal Sabil. Izin bertanya Pak, terkait ini kan seputar rancangan percobaannya Pak. Nah, gimana sih caranya? Karena kan kalau di awal-awal itu tuh kita masih bingung gitu ya, gimana caranya nentuin rancangan percobaan itu. Misalkan kita tuh masih apa ya, masih kita tuh udah tahu masalahnya, udah tahu masalah yang bakal difokusin di penelitian kita nanti. Cuman kita tuh masih bingung terkait ini tuh apa terkait rancangan percobaannya gitu Pak. Jadi langkah apa? Langkah pertama yang langkah awal gitu ya, biar kita tuh nggak bingung gitu Pak buat nentuin rancangan percobaannya. Karena kalau dari saya pribadi suka ini apa? Plan gitu Pak terkait masalah yang untuk jadi fokus sayanya. Mungkin segitu Pak kalau dari saya. Oh iya, terima kasih Andini. Saya kira kasus sama ya, sama dengan teman-teman kamu yang ada di sini, sama ya. Masalahnya banyak tapi bingung mau masuk ke rancangan percobaannya seperti apa gitu. Saya di pertemuan ketiga sudah ultimate mereka, ultimatum mereka itu. Kalau kalian nggak punya masalah berarti kalian bermasalah. Nah, sekarang giliran masalahnya banyak, mereka nggak bisa menyelesaikan masalahnya seperti kamu. Ya, saya ulangi. Tadi sebenarnya kalau Anda cermati di slide itu sudah ada. Ambil yang intinya saja ya. Kalau Anda sudah punya masalah yang akan diteliti, ya, coba pilah ya mana yang akan menjadi tujuan utamanya. Kalau boleh tahu Andini supaya lebih konkret lah, coba saya akan bantu. Andini interest untuk riset apa misalnya? Sudah punya angan-angan apa untuk riset? Kalau dari saya pribadi, kebetulan masih clean plan Pak, ada dua. Yang pertama itu terkait bioplastik yang disintesis dari polilaktik asid yang berasal dari tumbuhan kayak singkong kayak gitu. Terus yang keduanya, saya tuh penasaran terkait eh, pengaruh enggak interaksi dari molekul keringat dengan parfum untuk menghasilkan kalau saya tuh bingungnya di situ. Yang kedua diulangi tadi delay. Yang kedua, interaksi antara molekul parfum dengan keringat, Pak. Karena kan kalau dari kasus di Indonesia sendiri, iklim kita jadi masyarakat
Nah, jadi saya kepikiran gitu, karena kan di sini masyarakatnya mayoritas mungkin lebih mudah berkeringat, yang pastinya pengen apa ya, pengen eh betul untuk menghindari bau keringatnya itu tuh menggunakan parfum. Nah, saya ingin tahu interaksi antara molekul parfum dengan keringatnya. Itu sih Pak, kalau yang kedua. Oke. Saya coba jangkau apa yang menjadi angan-angan kamu. Yang pertama tadi bioplastik basis PLA ya. Itu masuk kategori polimer. Apa yang bisa kita lakukan misalnya? Kebetulan beberapa bimbingan saya juga ada yang tertarik ke bioplastik ini. Jadi banyak hal yang bisa Anda kembangkan di situ. Misalnya, kalau basisnya adalah kinerja misalnya, Anda ingin mendapatkan produk baru, ya, basisnya adalah biopolimer, lebih tepatnya lagi bioplastik misalnya. Anda akan bekerja atau akan mentarget parameter pasti kualitas, misalnya, apakah dalam hal kalau ke arah bio itu kan clue-nya adalah green biasanya, ya kan, penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, biodegradabilitas, seperti itu kan. Tapi tetap harus ada performa, misalnya ketahanannya, kan gitu, harus seperti itu. Nah, yang barusan saya sampaikan inilah yang ditarget sebagai variabel terikat. Bagaimana kalau kita mengkreasi sebuah material biopolimer, basis apapun ya, maka targetnya adalah kita tentukan dulu kriteria dari karakteristik biopolimer seperti apa yang kita inginkan. Kekuatannya, kekerasannya, biodegradabilitasnya, mungkin toxicity-nya barangkali itu dikunci dulu, dan tidak harus semuanya Andini ya. Nanti kalau situ uangnya banyak oke. Sering saya bilang ke mahasiswa saya, kamu jangan semuanya ingin dijangkau, nanti dengar testingnya satu sampel angkanya sudah di angka ratusan ribu, bahkan mungkin angka juta, mungkin kalau kali run-nya puyeng sendiri kan begitu. Tentukan, tadi kan yang pertama tadi ada kata-kata sederhana. Sederhana itu mana yang bisa terjangkau oleh kamu, tentukan dulu. Karakter apa yang akan menjadi target utama. Nah, untuk mencapai target utama itu perlakuan apa yang kamu mau teliti. Perlakuan itu berhubungan dengan variabel bebas. Misalnya rasio penggunaan misalnya material tadi starch atau pati-patian lah misalnya, atau penggunaan plasticizer misalnya, plasticizer yang seperti apa, rasionya dipelajari, atau temperatur prosesnya. Tadi kan ada input, proses ya, prosesnya mau apa, mau di blending sederhana kan ada model grafting, ada model in situ polimerisasi. Pilih mana yang menurut kamu peralatannya ada di situ, di tempatnya Andini. Kalau memang nggak ada jangan dipaksain, itu menyusahkan diri sendiri ya. Pastikan prosesnya bisa dilakukan, pengukuran responnya pun itu terjangkau oleh kamu. Selain bisa dilakukan juga biayanya bisa kamu cover. Itu kalau kasus yang pertama. Jangan terlalu melebar sehingga bayangannya kemana-mana, malah nggak jadi proposalnya. Ya, nggak segera clear apa yang mau diteliti. Jadi kembali, deteksilah pengubah bebasnya, deteksilah responnya. Kalau ada variabel kontrol, deteksi juga kontrol nanti di dalam rancangan percobaannya. Kalau sudah begitu, kamu gampang bisa menentukan. Misalnya kalau saya tentukanlah misalnya rasio misalnya pati A dengan pati B, ya, PLA tadi misalnya. Kemudian yang kedua misalnya main apa, misalnya suhu misalnya ya, itu sudah tinggal kamu tentukan levelnya. Kalau suhu kamu main berapa level, misalnya 60, 70, 80 misalnya ya, berarti 3 level. Nanti yang rasio 1:1, 1:2, 1:3 misalnya, itu sudah punya 3. Kalau mau faktorial sudah 3 kali 3 rancangannya, sudah punya 9 blok ya. Nah, tinggal setiap blok kamu cek responnya apa tadi, biodegradabilitas misalnya, atau kuatare misalnya, itu kalau polimer.
Jangan semuanya ya. Pokoknya yang terjangkau dan sisa mewakili karakteristik. Nah, kemudian kalau orang kimia, kalau saya sih selalu ingin mahasiswa saya dilengkapi dengan progres reaksinya. Nah, kimia kan tidak hanya sekedar karakteristik seperti itu, misalnya ada nggak perubahan gugus fungsi, ini masuk kategori karakteristik atau karakterisasi, tidak harus semuanya ya, misalnya pakai FTIR, ada nggak perubahan gugus fungsi misalnya. Kalau pakai yang lebih canggih lagi, apa kamu pakai apa namanya SEM, mau difoto misalnya, atau mau pakai yang fisik-fisik, partikelnya AMOF sama itu. Kalau ada embed, kadang-kadang biopolimer kadang-kadang di embed sama yang anorganik misalnya, ukuran nano misalnya, bisa saja. Itu yang pertama ya. Kalau kasus kamu yang kedua itu parfum ya, saya tidak terjangkau di situ, saya tidak punya concern untuk meneliti itu, meskipun beberapa saya mendengar di tempat di UNES ini ada yang pakar itu, Prof. Edi Cahyono, yang memang menekuni atsiri. Itu bisa diperlakukan macam-macam ya, memang bisa di enkapsulasi, bisa di hibrid ya, digandeng dengan prekursor atau material lain biar lebih slow release sebenarnya. Nah, kalau interaksinya dengan keringat orang Indonesia, saya nggak punya knowledge masalah itu. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa jawab kalau yang itu. Karena itu pengujiannya juga saya tidak terbayang dan tidak bidang saya mungkin itu. Itu Andini. Cukup? Cukup, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Yang dari Bali, yang dari Singaraja, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, sambil menunggu saya akan tambahkan filenya di sini kalau file. Silakan yang berminat dengan paparannya untuk dicermati, saya share di kolom chatting, silakan di-download kalau yang mau mengambil filenya, silakan. Sambil ngobrol, Prof. Asep. Halo, Mbak. Halo. Prof. Asep selain bidang pendidikan, yang diteliti apa, Prof? Di tempatnya Prof. Asep? Saya sekarang lagi mendalami tentang parfum, Pak. Oh, Formulasi parfum. Karena apa? Ya itu kebutuhannya cukup banyak gitu kan, dan kita bisa retail langsung itu sebetulnya. Yang menekuni kalau di tempat kami ini Prof. Nani sama Prof. Edi kalau nggak salah. Atsiri. Kayaknya ada pertemuan Atsiri ya, Prof? Nggak ikut, Prof? Nggak ikut saya. Yang tahun ini nggak ikut. Tapi yang sempat saya ikut ada webinar yang Pak Edi itu. Ikut saya. Kalau saya ini agak gaduh-gaduh, Prof. Saya lama di industri, saya agak concern dulu lama di polimer. Biopolimer, polimer. Karena sebelum saya jadi pengajar itu saya di industri polimer lama. Di industri apa, Pak? Polimernya produksi apa?
paint, cat, Prof, sama poliuretan. Hmm. Itu dia pakai apa itu? Base-nya pakai apa untuk yang cat itu? Macam-macam, ada yang alkyd base, ada yang acrylic base, ada yang nitrocellulose base, nah, macam-macam. Karena dulu industri otomotif, jadi semua ragam cat untuk otomotif saya dulu formulator. Termasuk yang industrial. Kalau yang untuk cat tembok itu kan nggak terlalu populer di pabrik saya ya. Kalau itu kan basisnya akrilik sama vinil asetat ya. Sangat bagus Pak Arjono, luar biasa gitu kan. Jadi risetnya berarti bisa lebih maju lagi itu. Ya, tapi ya lab kami ini kan masih kalah ya sama UPI ya, Bro. Sama. Beberapa mahasiswa saya titipkan kalau yang kebetulan berminat tuh biasanya sama BRIN di LIPI Serpong, Bro. Kalau yang itu saya dulu dengan Bu Ani saya kerjasama. Sekarang udah profesor juga dia. Nah, ya dulu Pak Hanafi, kemudian Pak Ahmad. Ya. Ya lumayan lah. Nah, daripada kalau di sini kan kita nggak punya NMR, nggak punya itu kayak gitu. Di sana kan bisa pakai enak gitu. Ya betul. Tapi bagus juga untuk networking kan Pak, ya kan? Dan Iya. juga punya pengalaman yang lebih luas juga dari kerjasama itu. Betul. Cukup, ada yang nggak tanya ini, yang dari Singaraja anteng-anteng aja ini. Mudah-mudahan sharingnya bisa dipahami. Bagaimana? Kita cukupkan? Kapan waktu kalau Mas Cepi ngajak ke Bandung, saya bisa ngobrol sama Pak Asep. Kita sharing. Sebetulnya polimer itu bidang yang menarik Pak sekarang gitu. Kalau saya lihat karena aplikasinya sangat luas itu kan polimer itu. Betul, aplikasinya luas, kemudian instrumentasinya nggak terlalu sulit, Bro. Lebih murah, ya. Daripada kalau kita kerja NMR, kemudian kerja yang lebih specialty chemical itu kan, effortnya luar biasa. Ya. Tapi polimer itu jauh lebih friendly lah kalau menurut saya. Tapi tetap kita harus ingat, kita jangan sampai melupakan kita ini kimia. Kadang saya itu harus menekankan adalah setidaknya beberapa bagian itu yang mengeksplor atau memberikan penjelasan mengenai kimianya, ya. Apakah itu transformasi gugus fungsi ataukah interaksi-interaksi yang sederhana. Kalau polimer itu kan cenderung tidak bisa pure, ya, tidak bisa murni seperti halnya kalau kita sintesis, ya. Jadi banyak hal yang harus dijelaskan di situ. Jadi variabel-variabel yang nanti dilibatkan itu tentunya akan harus cermat kita, apakah ini akibat dari perlakuan kita atau faktor lain yang kadang-kadang juga terlibat di dalam hal itu, karena tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita singkirkan di situ. Contoh realnya begini, Bro. Tahun 2007-2008 saya meneliti itu poliuretan. Saya mengkonversi dari jarak pagar yang tadi saya sebutkan itu, saya menggunakan yang disebut dengan TEA, trietilamin, Bro. Trietilamin itu katalis untuk mentransformasi tadi epoksida kemudian menjadi akrilik, tadi membuka cincin epoksida. Nah, untungnya katalisnya kan nggak bisa diambil, Prof. Masa 3% mau diambil dari matrik polimer kan? Nggak, konyol gitu.
Tapi untungnya TEA itu punya karakteristik manakala dia ketemu dengan isosianat, itu sekaligus dia mengakselerate. Jadi kita harus kontrol itu, dia juga berfungsi sebagai katalis dalam proses pengeringan, curing, polimerisasinya menjadi poliuretan. Jadi sekali menggunakan itu, kita sebenarnya sedang menyiapkan dia untuk melakukan proses polimerisasi. Jadi selain mengkatalisis reaksi pembukaan cincin, nanti dia akan mengkatalisis reaksi polimerisasi dari gugus-gugus NCO, dari poliuretan yang terbentuk itu, isosianat sama poliol. Itu ditemukan secara terencana atau kebetulan gitu ya, Pak? Kalau dulu kan itu nggak kebetulan sih sebenarnya. Dulu kan nggak ada Pak, poliol itu kan derivat minyak bumi dulu kan umumnya. Nah, jadi kan nggak kepikir kok ada reaksi pembukaan cincin epoksida itu kan dulu belum. Baru setelah kita geser mulai berpikir bagaimana mengganti derivat minyak bumi itu menjadi yang lebih ramah lingkungan, basis vegetable oil itu, maka kan ada kebutuhan untuk tadi dari ikatan rangkap, kemudian dikonversi menjadi epoksida, kemudian dibuka menjadi poliol. Nah, disitulah kan butuh TEA kan, trietilamin untuk bukanya itu. Nah, disitulah baru, loh terus kalau ini di situ katalis yang lain kan ada juga, makanya gimana caranya kalau katalis itu tetap simultan nanti di akhir aplikasinya tetap kepake, nggak sia-sia dia ada di situ. Ya. Jadi dia menjadi one pot reaction gitu ya. Yes. Dia dan sekaligus juga dia sebagai katalis untuk polimerisasinya kan seperti itu. Menarik. Ya. Sepertinya cukup ya Pak. Kita bisa akhiri ya. Iya Pak. Ini terima kasih nih Pak Harjono ya. Ini. Baik, saya mohon maaf Prof, kemarin itu harusnya hari Rabu ya saya ngisi, tapi pada hari hanya itu habis subuh lah, belum subuh, jam 4 belum subuh itu saya dikabari sama adik saya, ponakan saya meninggal, sehingga mendadak itu saya harus segera ke Jepara, daerah asal saya Prof, untuk ngurus itu, sehingga seharian waduh saya bilang Pak Cepi, Mas ini gimana? Tidak apa-apa di reschedule aja. Nah kebetulan saya punya kelas ini yang kedua ini yang jam 9 hari ini. Kalau yang Rebo itu kelas satunya. Ya mohon maaf sudah menunggu, dan tadi saya juga mohon maaf harusnya jam 9, tapi ini kan minggu mid semester. Biasa mahasiswa kalau ngerjain kan molor-molor, kayak tadi ditungguin dari jam setengah 9 nggak keluar-keluar, jam 9 tetap nggak keluar. Tapi set up ruangannya baru jam 9. Ya mohon maaf ketidaknyamanannya. Sekali lagi saya terima kasih Prof diizinkan berbagi di ruangan ini. Terima kasih teman-teman dari Singaraja, dari Undiksa, teman-teman dari UPI atas perhatiannya. Sedikit yang bisa saya share, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi lah begitu untuk riset saudara semuanya ini, meskipun sedikit. Saya membuka diri untuk diskusi, barangkali saya punya interest polimer, punya interest nanopartikel, kalau ada yang berkeinginan, meskipun saya sekarang alirannya pendidikan Prof. saya dulu memang mengajar metodologi, tapi semenjak saya doktoral saya itu pendidikan, saya sebenarnya ingin mengkonsentrasikan diri ke riset pendidikan. Tapi ternyata semester ini banyak sekali ya perubahan dari daring ke luring yang luar biasa, kelasnya banyak sehingga kekurangan pengajar yang metodologi. Akhirnya semester ini saya mengajar lagi. Ya kok kebetulan disuruh sharing seperti ini, saya sebenarnya grogi karena ketemu para profesor dari saya paling junior. Mohon maaf sekali lagi. Baik, kita akhiri, tapi sebelum itu kami mengajak semuanya menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan kita semua masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Berdoa, dipersilakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harjono, ya kan. Adik-adik mahasiswa dari UNES, Undiksa, dari UPI, terima kasih, ya kan. Oke, mohon pamit saya. Iya, Bro. Sama-sama, Bro. Terima kasih Pak Harjono. Yuk, sama-sama. Berapa Mas paling banyak tadi? 40-an pesertanya.